Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 42 tertulis, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Yope di dalam Alkitab kini dikenal dengan nama Jaffa atau Yafo menurut orang Yahudi. Dulu di Yope banyak orang percaya Yesus setelah Petrus, murid Yesus, membangkitkan Tabita yang meninggal saat ia tinggal di Yope. Di Yope pula, Petrus mengalami penglihatan saat sedang berdoa pada waktu tengah hari. Lokasinya di loteng ruang atas rumah Simon, seorang penyamak kulit. Alkitab menyebut rumah Simon berada di dekat laut. Rumah Simon penyamak kulit diduga berada di tempat ini, di kota tua Jaffa, Tel Aviv. Sekarang dimiliki oleh keluarga Armenia bernama Sakaria. Rumah Simon penyamak kulit pernah menjadi masjid dengan tambahan menara yang dibangun tahun 1730. Nama masjidnya Jama' al-Budrus. Budrus adalah Petrus dalam bahasa Arab. Ada pula yang menyebut Jami' at-Tabiyah. Tabiyah dari Tabita yang dibangkitkan Petrus. Initially, Peter is being called to get in here by the people to rising up Tabitha. And then he gets in here and he stays at his friend's house, at Simon the tanner's house, right in this house. And one of these days he goes up to the roof to pray to God, while he's facing west, the Mediterranean Sea. And while he prays to God, he falls into trance. Di Jaffa inilah pewahyuan besar terjadi. Pewahyuan melalui penglihatan dan pendengaran akan firman Tuhan yang mendobrak pola pikir Petrus, seorang Yahudi. Penglihatan yang dilihat Petrus waktu itu adalah selembar kain bergambar hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Lalu terdengar suara yang memerintahkan Petrus untuk makan. Banyak orang menggunakan peristiwa ini sebagai bentuk kebebasan untuk makan apa saja, tidak lagi mengikuti aturan haram dan najis seperti dalam Taurat. Tetapi sesungguhnya penglihatan Petrus tersebut memiliki makna yang jauh lebih penting dari sekedar makanan. Sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan kepada Petrus, keselamatan di dalam Yesus berlaku untuk semua bangsa dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kuncinya ada pada Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Penglihatan di Yope itu membuka mata Petrus dan memberikan pengertian baru untuk murid-murid Yesus yang mempunyai latar belakang Yahudi. Dahulu, orang Yahudi menganggap makan dan minum bersama non-Yahudi itu najis. Namun Petrus berkata, "Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Petrus berubah setelah mengetahui Tuhan mengutus malaikat kepada Kornelius, seorang Romawi bangsa non-Yahudi. Dari peristiwa penglihatan Petrus di Yope dan penglihatan Kornelius di Kaisarea, Tuhan memberikan pemahaman baru untuk mengikuti Yesus generasi pertama yang masih didominasi oleh orang Yahudi. Keselamatan pun diberikan bahkan untuk bangsa Romawi yang menjajah Israel dan menyalibkan Yesus. Petrus pun berkata dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42, "Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati." Jumpaan Petrus dan Kornelius berakhir dengan turunnya Roh Kudus kepada semua orang yang mendengar Petrus. Kini 2000 tahun sesudah momen bersejarah itu, Roh Kudus yang sama yang diberikan untuk Kornelius dan keluarganya juga bisa Anda terima. Selamat Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Ikuti berbagai informasi lainnya dalam faktaisrael.com. Salam damai dari Fakta Israel.